buat ngebantuin timnya juga. Dan let's go, game kedua masalahnya. Dan ini best of 5, masih ada chance sebenarnya kalaupun kalah di sini dari AG Global, tapi harusnya tekanan besar sih kalau mereka kalah. LGD kelihatan sangat dominan di game pertama, kita lihat apakah di game kedua mereka bisa punya permainan yang sama atau mereka bisa ditahan sama AG. 3-0. Tim Secret itu. Tim Secret yang kuat banget, yang bantai-bantai Kagendra teman-teman. Tim Secret bantai Kagendra ya, dibantai LGD. Makanya LGD nih di luar nalar coy ya. Dan kayaknya nggak ada gantian, nggak ada pertukaran role juga. Ganmonya bakal ada di mid buat clear lebih cepat. Langsung di smite aja sama Z, dia rotasi cepat juga buat nge-save satu camp bor yang biasanya juga diambil sama musuh. Dia bakal langsung ngambil satu armadillo aja. Ya langsung gak pakai basa-basi nih. Karena ditemenin juga untuk menangin clearnya. Jadi Zihong bisa dapetin langsung armadillo sekaligus reverse spirit. Kenceng banget ngabisin nih, kenceng banget sih ngabisin. Nggak kena. Oke fine, tapi dia bisa balik lagi ke mid lane. Nemenin lagi buat nge-clear minion wave di mid lane lagi ya. Ini aja udah unggul langsung 3000. Bandingkan 2900 nggak jauh sih. Nggak jauh sama sekali. King Lin masih dipukulin lagi di bawah JR sendirian karena Jangfei-nya fokus nemenin Ganmo banget sementara ini. Tapi dia bakal ke bawah akhirnya. Harusnya nemenin JR nanti karena nggak mungkin 2 lawan 1 seterusnya nih JR. Dan ada Maple Dance juga ya yang bisa ngeblok damage dari si Lady Sun. Dan ini combo dasar dari seorang Ganmo ya. 1, 2, 3 ulti karena bakal reset teman-teman. Jadi langsung ke enhance ya, skill 1, skill 2, terus kalian pencet enhance-nya bisa lagi. Harusnya skill 2, skill 3 bro. Skill 1 tuh yang guard Hargrave. Yang agak mundur, ngapain dipakai duluan? Ya mungkin gitu ya, skill 2, skill 3, abis itu enhance, baru lu pakai lagi skill 2 sama 3-nya. Satunya buat kalian. 4 berarti ya? Iya, di 4 ya. Buat enhance-nya. Tapi skill Garbo itu susah kena by the way. Susah. Kalau mau kena itu yang pasti itu sampingnya, yang ujung itu susah kena karena projectile itu nggak cepet, jadi bisa minggir duluan orang. Kalau lagi war gede ya, asal pencet lagi Ganmo pasti nge-kill loh. Oh iya, incer belakang ya? Iya pasti nge-kill kok. Ganmo tuh dari deket pun damage sakit banget. Ditempel-tempelin walaupun nggak kena ujungnya, tapi lu kena kayak pecahan serpihan yang sampingnya. Itu juga sakit. Sebenarnya yang ujungnya yang ngebers banget biasanya. Nah, bahkan lebih paling banyak yang tengahnya tuh. Yang tengahnya. Kan dia kan agak ada mecah ke kanan kiri kan. Nah, yang tengah-tengahnya tuh sebelum ujung berarti. Iya. Yang sakitnya tuh. Sakit banget. Tapi banyak juga yang tengah-tengah bolongnya itu juga bisa nggak kena atau bisa miss. Nah, itu juga bisa miss kalau terlalu deket ya. Ya, agak tricky lah, agak tricky. Cuman dibilang susah ya tergantung. Dan Jiong. Cuman kombonya kalau misalkan lu mentalin, misalkan dikejar sama hero assassin melee gitu, lu skill 1 terus lu enhance skill itu udah kena target tengahnya tuh. Udah pasti kena ya? Udah pasti kena target tengahnya. Apalagi musuhnya pental kan, sambil kayak lompat gitu lu bisa langsung nge-skill biar kenain combo ya. Pakai yang short berarti. Langsung Jin ini masih siangnya sendirian di bagian atas juga. Dharma lagi nge-clear di bagian belakang tadi. Dijagain aja biar ini ada satu minion yang mati tanpa dikasih ya tadi ya. Nice banget tadi Musang King juga masih free di sini, masih fine. Keduanya nggak ada yang terlalu agresif, tapi overall keunggulannya udah mulai kepegang sama LGD. Pattern mereka lebih bagus sejauh ini buat perangin dan buat farmingin. Karena dari tim All Gamers Global juga nggak dikasih kesempatan buat ngambilin minion jungle-nya LGD sih. Dari tadi LGD malah ngambil dua-duanya. Di saat ada kesempatan diambil kayak Armadillo tadi satu. Terus Reverse Sprite juga diambilnya sama LGD. Dan ini udah ada Zhangfei-nya Z juga yang ngasih vision map di sebelah kiri. Bakal kontak sama Qinglin harusnya. Ada couple blades. 4 orang berarti ada di bawah. Dan udah pindah brush ternyata dari Z-nya. Bakal ditargetin Cayenne langsung dilompatin aja, bakal coba dikejar. King Lin masih bisa lari ke belakang tapi bukan target yang terlalu gampang karena masih keras juga tadi. Dan ini dikasih satu objektif burung lagi juga di bagian bawah. Dari JR-nya coba dikasih presence aja pelan-pelan buat ditolongin. Snowy juga buy one-nya sama si Xiang, gue rasa bakal oke-oke aja fine. Tyrant bakal up kali ini, mungkin menjadi sinyal buat war di game pertama kali ini. Dimana udah coba kecicil lagi, ada satu buah ultimate shell yang keluar. Bakal cepat banget untuk diambil karena Z juga ngezoning di arah brush. Jadi nggak berani All Gamers Global buat sama sekali ngambil dan di roar aja langsung begitu aja. Punya Purify dari Qinglin masih bisa selamat dan dia juga bisa sustain pakai heal. Jadinya ini nggak bakal jadi war di komit. Iya. Tadi untuk kontestasi itu memang susah banget sih. Lawan kayak perang Tyrant gitu ya. Dia punya 2 smite di Zhangfei sama Musang King dan dia juga punya Ganmo yang normalnya cukup sakit tuh. Kayak nggak kalah sama smite bahkan di match selanjutnya. Apalagi yang enhance udah mulai coba untuk haras-haras sedikit bersihin minion wave di sisi mid lane juga. Siang di bagian belakang coba kontak karena Armadillo aja dan dikasih gitu aja Armadillo-nya nggak bakal di kontes selanjutnya. Iya, dan makanya tadi fokus dari Dharma juga buat ngambil minion dulu ya Snow ya. Karena emang lagi ke-push bagian tower, bagian top lane. Belum ada war sejauh ini so far.
dari LGD maupun tim All Gamers Global. Siangnya udah ngasih informasi ada 3 orang di arah atas. Cing ini bakal masuk. Ditusuk Shattered Dimension. Storm Strike juga dibuka kali ini. Dijedotin kepala pakai Truth Mantra. 4 orang ternyata ada di atas, ramai banget. Masih ada couple Blades yang lumayan berasa. Diterima damage oleh pemain dari All Gamers. Namun dari Musangking nggak bisa buat pakai dia mirror domainnya. Tapi di bawah tower berhasil diambil. Dan ada Miosotis juga ternyata yang langsung ngebuka map berasnya mau coba ngekat. Karena ada Overlord juga. Mereka bisa buat ambil Overlord sebenarnya dari tim All Gamers Global. Cuman kayak nggak mau karena bawahnya lagi push sama JR. Ya, JR free sih. Jadi emang agak sedikit unfortunate juga dari posisinya Biron ya. Dia nggak nyangka serame itu, dikagetin juga dia. Tapi overall aneh nggak rugi-rugi banget sebenarnya. Nggak rugi-rugi banget itu ke JR free. Dan overall yang penting JR-nya. Dia bakal sakit banget di late game, ada percobaan buat maju ke depan, kontes invade langsung karena birunya Mirror Domain. Gak pakai basa-basi dapetin kill Kazais ya. Langsung di take down aja dari sini, satu-satu lagi dapetin kill Khalif. Kill kedua buat LGD, 2-1 langsung gak pakai basa-basi untuk kembaliin keadaannya. Dan mereka somehow langsung unggul. Lah, even Jingnya Musangking gak pakai telunjuk bro, mainnya 2 jempolan. Telunjuk, oh dipakai buat ini doang. Anjay maksud gua tadi. Tapi iya coy, maksud gua dia gak pakai telunjuk tuh, dia mainnya pakai jempol dua-duanya. Yang kiri doang yang main telunjuknya. Oh buat map doang kan? Buat map doang Oke ya. lah, buat geser map kan pakai jempol dia. Iya, biasanya pakai jempol. Wah GG sih ini orang. GG. Gue jadi pede nih, karena gue awalnya minder tuh. Gue jempol doang, telunjuk gue mati. Gak kepake. Santai banget bro ya, Santai jadi emang gak perlu so ide ya. Kalau emang lu sulit buat mainin telunjuk, udah 2 jempol aja teman-teman. Iya 2 jempol, gak masalah berarti. Oke, fine. Gue jago abis ini. Langsung auto jago ya main Jing ya. Tapi tadi dapet si Zais. Bisa begitu ya. Bisa dan gitu. dia berani banget buat langsung invade masuk ke arah golem Azure-nya. Dan ini bakal langsung di proxy aja. Udah ada Zihong yang bakal ngasih informasi couple blades-nya udah keluar. Miosotisnya benar-benar cuma farming doang. Nah tower bawah lagi-lagi inner berhasil diambil. Birones yang bakal kontak sama Dharma. Kelihatan Snow-nya di sini mid-nya lagi dibikin hugging tower aja teman-teman dari tim All Gamers, benar-benar dikandangin. Bahkan udah ada 1 buah frag grenade dan juga rolling rate yang lumayan sakit. Harus diterima sama Qinglin. Wah ini main wave-nya aja kalah tim All Gamers. Iya, bakal di setup dari samping aja Outburst keluar, coba kelompatin langsung, lepas sama Biron Zais lagi. Jadi korban pertama dong, Mirror Domain yang masih aktifin ngejar ke depan, temen udah pada lari keluar menjauhi Mirror Domainnya. Siangnya pasti pengen ngejar ke Miosotis masih jadi target nih. Miosotis sendirian banget, tapi Siangnya juga low, Siang masih ada bantuan shield, masih pakai force field suppression juga, jadi masih bisa survive untuk lari ke belakang. Dan hampir aja jadi sebenarnya buat Siangnya sendiri. Tapi overall untuk parah, dapetin Zais duluan di situ. Wah, sumpah ya ini kalau kita lihat sih kayaknya tidak ada potensi untuk comeback dari All Gamers Global. Meskipun masih ada ya, cuman dari awal tuh permainan itu didikte banget sama LGD. Kayak All Gamers Global tuh nggak berani banget buat punya game plan gitu. Mereka punya game plan nggak jalan. Yang punya game plan LGD gitu. Mereka punya game plan apa? Si All Gamers Global tuh kayak nerima. Oh gue bakal diginiin nih. Tapi mereka cuma ngikutin doang dan nggak bisa ngelawan. Jadinya enak banget buat LGD-nya. Karena dia tinggal ya, gue pengen main kayak gini. Sesuai dengan rencana gitu, rencana mereka tuh. Iya, pelan-pelan ini hancur sih ini lama-lama. Udah mulai coba di-invade lagi, nggak bakal ke-invade sebenarnya. Ada force field suppression yang dibuka, cuman buat ganggu aja di bawah. Zihong dapetin kill keras. Zihongnya mati, sorry. Didapetin killnya sama Snow, dijedotin tadi kayaknya. Dan ada chance buat pelan-pelan Agi untuk mulai dapetin advantage sedikit, potong keunggulan di sama LGD. Lumayan aja. Itu si Musangkingnya diem di arah brush. Cuma harusnya kena beku ya, kena Ocean of Tears. Bakal dimajuin lagi sama Xiang yang udah mulai maju di bagian belakang, bakal masuk arah brush lagi juga, dikasih shield dulu sama Zhang Fei-nya. Langsung untuk masuk, rolling rate, frag grenade. Masih bermain mundur, defensif aja pemain dari All Gamers Global. Melihat ada Tyrant yang belum di-start juga sama pemain dari LGD. Cuman kalau ngomongin Jing, Tyrant ini bakal cepet banget buat matinya. Mereka bisa ngambil dengan cepat juga. Ini ngincer banget ke arah Zais. Dia selalu ngincer ke arah marksman-nya lawan sih. Atau mungkin yang emang gampang banget buat dibunuh gitu ya. Dan ultimate shell-nya keluar, Maple Dance-nya cukup telat buat ke Dina itu nggak bisa. Ada 1 buah Azure Golem yang bakal langsung diamankan. Mirror Domain-nya dibuka langsung sama Musangking. Demi untuk mendapatkan 2 smite langsung sekaligus diamankan oleh Musangking buat dia punya Azure Golem. Di bawahnya Siang jalan, Siang sendirian mendapatkan sebuah tower juga, tapi Musangkingnya tumbang kali ini. Tower high grade didapatkan, ditukar dengan kematian seorang Musangking. 1 kematian untuk tower, menurut gua ya worth 8.000, 29.000 sekarang network-nya, jadi masih oke. Gak masalah network doang, mereka gak bakal bisa kontes bagian Overlord dan semacam nanti karena super minion tuh gampang banget buat ngedorong pastinya. Jadi yang jadi PR buat AG, dia mesti ngerapiin lane-nya mulu di bawahnya. Ini bakal jadi modelan yang berat nih untuk perang-perang Overlord, untuk perang-perang Tyrant ke depan ya. Dan ini sebentar lagi bakal enhance juga sekitar 16 detik lagi, di 13 detik lagi buat enhance Overlord dan juga enhance Tyrant ya. Mereka mau fight sebentar lagi juga nih, nungguin Musangkingnya join juga nih.
Karena emang udah respawn lagi Musang King. Dan objektif sama sekali belum dapet ya dari tim Algamers Global. Baru tower aja di mid-nya, bakal langsung kontak perang lagi juga. Ada sebuah force field suppression yang nyala dan juga couple blades menolong ini bersama shield dari Z tentunya yang akan membantu seorang Xiang itu untuk survive. Di bawah lagi jalan, mereka misalkan mau kontes ke arah Tyrant pun harus hati-hati sama lane bawahnya yang lagi ke-push banget sama main dari LGD ya. Iya, super minion ya, susah banget tuh. Dan tadi PR-nya di sana gara-gara Bironnya bisa nge-split push Musang King-nya. Siap-siap aja, mereka masih respect pergerakan dari Disable Dharma, masih ada surprise-nya, masih ngeri sebenarnya dari pemain-pemain AG. Jadi Musang King nggak nge-reveal sama sekali, JR di belakang. Cekin satu persatu pakai couple blade juga. Dan Minnesota pengen banget maju ke depan, tapi Xiang juga ready. Ini bakal ditentukan di sini nih perangnya. Dharma dari samping Snowy mau nyari asap dan dua main, masih dapat kill karena Zihong, tapi JR nggak kena. Snowy di depan, Snowy bakal dicariin Kriset Iron-nya, mereka pengen perang dulu. Snowy masih bisa lari, Snowy bakal di-take sama JR. Ada chance buat ngejar yang lain karena Musang King masih bakal lari aja keluar. Jadi 2 hero down dengan kematian Xiang juga. Dan Tyrant sekarang kesempatan buat AG untuk amankan. AG sama dapetin chance yang nice parah berkat pembukaan fight dari Dharma ya, gila banget tuh. Ini sih emang Dharma sih hero momentum banget sih. Selalu begini ya Dharma ya, selalu dapat momen dan bakal ditukar sama Overlord aja karena emang tadi kalah war dari tim LGD. Itu kena 2 yang paling ideal, Mage sama MM-nya. Makanya langsung kalah ya kan fight-nya LGD tadi karena Dharma doang bro. Karena Dharma yang ngebukain dan Musang King sama sekali nggak bisa dapat momen buat nyolong siapapun tadi. Makanya dia nggak pakai mirror domain-nya, dia cuma bolak-balik di sana dan udah nggak bisa. Kalau dia berpikir kayak, wah ini udah gak mungkin lagi nih bisa buat dimenangin warnya, dia bakal cabut. Karena damage di luar yang lainnya kayak Zihong itu sama si JR juga kena sama Dharmanya. Dan dari Azure Golem bakal diamanin dulu, diambil sama pemain dari Algamers Global. Atasnya ke-push, minion wave masih di-manage oleh pemain-pemain dari LGD. Dan kali ini dari Algamers Global harus dapetin momen kayak tadi lagi kalau misalkan mereka pengen menangin warnya. Oke, udah mulai bisa dijawab sih LGD, pelan-pelan ya. Tapi itu karena momen. Karena momen aja, dan mungkin nextnya LGD nggak bakal dempetin MM sama Magi jadi satu sih, itu bahaya banget. Dan mereka harus nyari Dharma. Posisinya mungkin Romi ya di Jangpe yang cariin Dharma ya, atau dimanapun Dharma yang ada harus diliatin ya, arah datangnya, arah lompatannya tadi. Ngeri banget soalnya Snow kalau udah buka fight kayak tadi. Dan pressure limitnya udah mulai dilakuin. Pelan tapi pasti karena nggak ada minion juga ya, dicicil-cicil doang aja sama GR tadi. Dan ternyata emang JR tuh gak bikin Axe of Torment ya guys. Jadi dia cuma beli item gemerahnya aja buat piercing, abis itu langsung rush ke arah si itu dulu, critical dulu. Jadi jangan Stormbreaker di awal-awal karena persenan dia buat namanya nge-piercing kecil karena belum menjadi item defense musuhnya. Jadi harus jadi critical dulu, mungkin akan Shadow Reaper baru jadiin Stormbreaker-nya. Nanti takutnya diikutin kan, wah item pertamanya Stormbreaker nih, persenan itu. Ntar kalau misalkan musuhnya belum jadi item defense, kagak ada piercing ya bro, makanya Axe of Torment lebih bagus di early. Jadi dia bakal beli batu merahnya aja tuh awal-awal. Bisa. Dan ini kesempatan buat ini aja, nge-pressure lagi. JR dapat space buat nge-farming minion wave-nya, jadi PR masalahnya buat AG karena super minion di sisi bawah. Perang berikutnya masih agak sedikit lama mungkin yang ada objektifnya, karena Tyrant masih 90 second, Overlord masih 100 detik lagi. Mau coba invade juga bisa sebenarnya. Keunggulannya masih dipegang sama LGD sih, cuma udah nggak jauh-jauh banget ya. Jadi masih ada chance buat diperangin lagi. Dan Algamers-nya di kontes langsung itu masih dapetin buff birunya pakai early bait, lari ke belakang aja. Tapi bawahnya kedorong banget gara-gara super minion, dan tiap kali Dharma yang reveal ini ngasih rasa aman nih bagi JR, ngasih rasa aman bagi Zihong juga. Karena dia tahu dia nggak bakal kelompatan. Jadi PR juga tuh bawahnya. Ini kalau kelompatan Dharma lagi kejedot tembok, kelar sih, langsung mati pasti. Zihong pasti nggak bakal bisa survive. Jadinya harus dizoningin terus sama Zhang Fei-nya buat ngasih informasi. Musang King kali ini jika nggak leluasa banget buat dapetin momen gitu ya. Kalau misalkan dapet momennya mungkin dia bisa buat ngelakuin outplay gitu, montage. Cuman ini kayak berat banget, apalagi adanya Chayan yang nge-heal. Dia jadi Fontaine berjalan juga kali ini buat nge-heal teman-temannya. Dan dari arah tower mid-nya nih, Inner masih diincar juga sama pemain-pemain dari tim LGD. Karena ini 35 detik, Tyrant ini bakal up, pasti bakal terjadi war sebentar lagi. Dan war-war kayak gini nih yang bakal jadi penentu gitu. Kira-kira siapa yang bakal nutup game-nya? Itu dia, 25 detik untuk Tyrant, 35 detik untuk Overlord. Tapi harusnya Tyrant dulu kalau mau, bisa ambil dua-duanya setelah ambil Tyrant sebenarnya. Dan pressure ke tengahnya udah mulai sakit banget, ini tinggal cari Dharma aja sih. Dharma lagi ngebras tuh di kiri. Dan kayaknya bakal sadar juga dicariin sama Jangpe, dijagain sama Biron juga siangnya. Targetnya Dharma sih harus bener-bener damage dealer-nya sih, either JR atau mungkin Zihong ya. Yang paling utama. Cuma mereka nggak berani sih, kayak nggak berani buat masuk ke arah wilayahnya LGD sih sejauh ini. Karena dibadanin sama Jangpe, dibadanin sama Biron juga. Dan Tyrant bakal dimulai, ada Musang King yang belum berani all in, masih simpen minor domain dulu aja. Dan posisi dari Zihong di belakang, JR di belakang, Dharma lagi ide tuh, muter ke belakang.
Jadi ini kesempatan besar buat buka Dharma ya. Tapi ketahuan Bidonnya nice banget. Ngasih tahu posisinya dan ini dikit lagi Tarennya bakal bisa dilasit. Mereka coba aju ke depan juga kena Frozen sedikit dari Z-nya. Masih aman tuh Dharma barengan sama Ari kejar ke Siang yang di take down langsung. Jadi Tara Badan gak bisa sama sekali kill ke arah Tyrant ya. Musangking dengan smite yang nice. Masih bisa kabur, masih bisa return posisi karena masih 4 lawan 5 sebenarnya kehilangan Siang tadi. Tapi Tyrant masih jadi nilai plus ya bagi LGD-nya. Cuman Age gak buruk sama sekali. Dharma emang gak nemuin target yang paling ideal, cuman 4 lawan 5 nih. Gak kontes juga colongan killnya. Bantuannya ke arah Zais tadi. Kenapa ngejauh semua juga sih emang dari Dharma. Cuma di sini jadi ke pojok juga kelihatan dan udah ada overload yang bakal di-steal oleh Musangking. Oh my god. Musangking crucial kill theft Boy tentunya. juga kedorong tuh Boy. Rugi banget ini. Wah rugi banget, 2 objektif ya, 2 buff. Mereka dapat Vanguard juga buat nge-push. Mereka juga dapat Tyrant buat perang. Ya tinggal thank you doang itu. Makasih udah dimulai ya, makasih udah dikasih anggapannya. Dapat lagi, jadi 2 Overlord sama Tyrant jadi 1. Mereka punya dua-dua ya, dan bisa ngasih pressure, dan itu Overlord Vanguard yang gede bakal dikirim ke atas aja. Karena bawah udah hancur. Mereka kalau punya super minion di atas juga bakal ngeri banget. Snow udah mulai kelihatan posisinya, jadi nggak bisa muter cari sudut buat buka ya, karena belakang kalau kayak gini. Dan di Mirror Domain dibuka langsung, pengen perang lagi ke depannya, dan Miasotisnya bakal di take down. Terlalu sakit Musangking, dia juga cukup low. Musangkingnya bakal mati ke tangan Zais. Masih bisa lari, satu sama-sama jungle aja yang mati dari kedua tim. Damage dari Zais udah nggak boleh diremehin lagi nih. Ya, Arlinya udah sakit banget di late game. Dan mereka punya proteksi buat Arlinya, ada heal dari Chayan juga. Sama tentunya positioning mage dari Liv yang bagus banget. Bisa nge-setup gitu ya, Ocean of Tears, Destructive Village dan segala macamnya. Tapi tower atas ini yang bakal diincer sih sama tim Algamers sama tim LGD pastinya, karena tinggal 1 high ground lagi. Ini kematiannya Siang kayak kita bakal lihat ya, kenapa dia bisa tumbang, karena dijedotin kepalanya ternyata. Dia harus ngelawan 2 orang, dia udah nge-flash juga, langsung di-flash. Sempet recall tadi kayaknya. Skill 1 ya. Sempet nge-town dikit tuh. Dipikir nggak mati udah flash ya. Malah di-flash tapi sama si Snow-nya. Cuman iya, dia sekarang udah ready lagi dari flash-nya Snow sendiri. Ini mereka coba untuk ngambil atas dulu sih, karena perasaan Loops juga nggak masih bisa kayak one sided kalau ketemu sama Algamer tuh. Ya, gue jadi kayak ngeliat kayak oh ini Brazil jangan-jangan lebih kuat dari LGD lagi. Iya, Brazil nggak boleh dimain. Tapi di game pertama kebantai sih, cuman yang game kedua Agi udah improve parah dan udah mulai pede kayaknya. Udah bagus lah buat ngeriset moodnya sama ngeriset cara main mereka. Zais udah mulai sakit banget dan nih udah mulai pressure-nya emang selalu karena LGD sih. Pressure-nya emang selalu LGD yang megang ya. Jadi keunggulannya kayak nggak ada ke Agi sama sekali sebenarnya. Cuman semakin lama semakin kepotong dan itu kayak mepet-mepet aja, nggak sampai jauh banget kepegang LGD. Jadi sebenarnya masih ada chance tower high ground di bagian atas aja yang bakal ditargetnya ini. Begitu mereka punya 2 high ground, mereka bakal menang banget masalah wave manajemennya dan Z dipancing aja, belum mau pakai outburst, nice parah, nggak kepancing. Tinggal tengah aja tower high ground masih tersisa 50 second sebelum Tyrant fight-nya. Dia punya chance buat main aman aja nih, tinggal ngandangin AG, abis itu amankan Tyrant kalau mau. Tapi Dharma-nya, ini bisa jadi gede banget Dharma. Coba kena Musangking, ya salah dong. Musangking masih bisa dijodohin, masih bisa diambil, gak bisa. Musangking masih bisa kabur, jadi ngebuang flash yang cooldownnya lama sebenarnya. Gagal buat dapetin kill nih, gagal buat nge-trapin tadi. Ya, dan emang dia juga ada item defense lah, jadinya bisa buat nahan itu. Dan tadi gue pikir atas ya tinggal 1 high ground lagi, tapi ternyata masih ada tengahnya yang bisa di defense dan Miasotis bakal kelihatan juga berhasil dibuka dengan Wind Slash. Langsung di 1 buah frag grenade dan juga ultimate shell keluar karena Miasotis langsung di-heal ya sama Chayan. Sini Musangking bakal coba untuk nge-press lagi bagian bawahnya, cuma nge-clear minionnya aja biar dia nggak nyamperin minionnya di sendiri karena 5 detik lagi nih Tyrant bakal up. Yang pasti bakal diambil cepat. Ini sama pemain dari LGD harusnya free. Ini juga bakal cepat banget ngambilnya karena ada Mirror Domain yang pastinya bakal bisa secepat itu gitu ya. Kok bisa begitu ya? Gak macet ya? Gak macet ya? Kalau gue macet ya? Macet dikit-dikit lah. Harus pakai Phoenix kah? Nyindat dikit lah. Kalau gue paling cuma bisa 3 kali 4 kali lah. Tapi abis itu udah macet pasti. Pasti gue kayak berhenti sepersekian 0,2 detik atau 0,3 detik, gue berhenti dikit. Gak bisa langsung mulus banget, kayak semut banget gitu. Timingnya tuh gimana ya? Bisa sesemut itu coy. Harus ini nih ngeliatin Wiro langsung, kayaknya Wiro juga bisa soalnya. Wiro juga bisa, Mirror Domain sekali lagi nih, dia bakal langsung aja ke Overlord. Ada Primal Bond sebenarnya who cares ya, jingnya sakit banget dengan Mirror Domainnya bakal langsung aja diamankan, gila. Sakit banget dan lumayan cepet. Untuk ukuran Primal Bond ya, cepet banget itu. Anggapannya dan ini keunggulannya bakal gede karena dia punya 2 buff dari Tyrant juga, dari Overlord juga. Jadi bakal semakin ke-pressure dan ini Tempestnya bisa-bisa free nih kalau kayak gini ceritanya. Kalau Tempest harusnya di kontes sih. Kalau free ya maksudnya bakal susah buat kontesnya. pasti susah, tapi kayaknya bakal di kontes gitu. Yeah. Itu mungkin jadi fight terakhirnya.
Tapi ini lagi-lagi hal yang sama ya, kayak sebelumnya mereka dapetin 2 buff, dapetin Vanguard, dapetin juga pastinya buat Tyron-nya. Jadi nggak mau perang juga pemain-pemain dari Gamers Global, cuma nyari kesalahan mistake aja dari tim LGD yang bisa kapanpun terjadi. Karena mereka bener-bener kayak mainin banget minion wave-nya, dan kayaknya bakal di start duluan. Free banget dong kalau nggak bakal di-kontes, kan di zoning out bahkan. Ini di zoning, jadi jalan lu menuju ke arah Tempest Dragon, ini dihalangin sama pemain dari LGD. Cuman langsung di-cancel aja. Bakal dipancing aja kalau misalkan mereka ngasih presence gitu ya. Kalau misalkan seandainya nih LGD udah mulai Tempest Dragon ya, ternyata langsung dibuka sama Dun Myosotis belum dimulai guys. Atas jalan Vanguard juga ada Vanguard besar. Masalahnya ini masih kena fog ya, kita nggak lihat ya. Mungkin di start ini buat ke arah Tempest Dragon-nya. Iya bisa udah langsung hilang tuh. Masalahnya karena mereka perlu ngerapiin waves ini jadi PR juga kalau mau kontes. Kalau wave-nya nggak perlu dirapiin mungkin mereka standby mulu. Masih dorong masih ke atas, yang lain masih ke bawah juga, tengah juga kedorong. Masalahnya Tempest udah dimulai tapi nggak jauh. Masih seger sebenarnya SP dan Dun ngasih tahu kalau SP-nya masih jauh. Jadi bisa dikontesin. Biasanya itu masih nice banget dan gak mau ngasih chance sama sekali. Tadi hampir aja masih bisa diamankan buff biru, buff merah sorry, sama Musang King ya. Dan ini dilanjutin pelan-pelan karena atas harus ke defend, itu atas bisa jebol tuh. Itu offroad gedenya. Atasnya nggak di defend. Atasnya nggak ke defend tuh. Bang, atas bang. Dan ini sama-sama free juga karena di sampingnya nggak ada ke defend. Nggak ada ke defend. Bakal kelar kristal nih. 1 hit lagi dari Dragon dan di S is done. Lah gimana sih? Tadi Biron guys, sama. Tadi Biron, ini bukan gimana-gimana nih. Tadi Biron di bawah dapat tower. Lah ini jelas banget Naga lagi jalan di atas. Kayak MVP-nya Naga ya. MVP-nya Naga, Bro. Tapi He. tapi mereka kayak mau kontes nanggung, mau kontes juga nanggung. Tempest kalah,